tapi disertai dengan harum bunga melati yang sangat menyengat, gengs. Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan ada 2 video per minggunya di channel ini. Seperti biasa, hari ini aku akan membawakan cerita mistis dan mitos yang berkembang luas di masyarakat. Nah, kali ini aku akan menceritakan 2 pengalaman mistisku yang terjadi sekitar 21 tahun yang lalu saat umurku masih 5 tahunan, gengs. Sebenarnya bisa dikatakan ceritaku ini bukanlah cerita yang seram atau horor, gengs. Akan tetapi sampai saat ini aku belum bisa menemukan jawabannya, gengs. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Aneh aja gitu loh, gengs. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Nah, cerita yang pertama, kejadian ini tuh terjadi ketika umurku masih sekitar 5 tahunan, gengs. Sedikit cerita saja, jadi mamaku ini adalah penjual jagung di pasar, geng. Jadi dia beli langsung di ladang dan jual mentah ke pasar. Dan bapakku ini supir truk antar provinsi yang jarang di rumah dan hanya pulang beberapa hari sekali, geng. Nah, jadi karena aku ini belum sekolah, geng, jadi biasanya aku ini ikut mamaku jualan di pasar, atau terkadang biasanya aku titipkan di rumah mbakku, yang kebetulan rumah mbakku ini di belakang rumahku pas, geng. Nah, suatu ketika seperti biasa mamaku ini mau berangkat ke pasar, guys. Karena terburu-buru, akhirnya aku ini dititipkan di tempat mbahku, guys. Nah, saat itu di rumah mbah ini hanya ada buleku, guys. Karena mbahku ini pergi ke sawah. Buleku ini sebut saja Bule Tri lah. Sebelum berangkat, mamaku ini berpesan, "Tri, nanti tolong antarkan dia ke tempatku jualan jam 10-an ya." Dijawablah sama Bule Tri ini, "Iya, Mbak." Singkat cerita, tibalah itu jam 10, geng. Akhirnya aku bilang dong, "Bule, udah jam 10, ayolah kita susul mama ke pasar." Karena saat itu bule ini sedang asik teleponan dengan temannya. Dengan ketus dijawablah, "Udahlah, nanti aja itu. Bentar lagi pulang itu mamamu." Namanya juga anak kecil ya, gengs. Dibilang seperti itu, akhirnya aku ini ngambek. Karena jengkel, akhirnya aku ini pergi ke kamar mbahku, gengs, yang letaknya itu di depan kamar buleku. Jadi kamarnya itu hadap-hadapan gitu loh, gengs. Nah, di sana hanya ada ranjang dari besi, ranjang zaman dulu yang ada tiangnya untuk pasang kelambu gitu loh, gengs. Berdirilah aku di samping ranjang itu sambil berpegangan pada tiangnya, gengs. Udahlah, diam aja aku di situ kan. Akhirnya nggak berselang lama, buleku ini baru sadar, gengs, kalau aku ini nggak ada di sekitarnya. Akhirnya beranjaklah dia untuk mencariku, gengs. Nah, pertama dia ini masuk ke kamar mbahku yang posisinya di depan kamarnya pas, gengs. Sambillah dia panggil-panggil namaku ya kan. "Ya, dia di mana ya?" Tapi anehnya, geng, saat itu buleku ini seperti nggak melihat diriku di kamar itu, geng. Macam nggak nampak aku ini, gengs. Padahal secara logika di kamar itu hanya ada aku dan ranjang itu aja, gengs. Masa nggak kelihatan ya kan? Lanjutlah buleku ini mencariku. Dicarilah ke kolong, ke sisi ranjang yang lain, tapi tetap nggak ketemu, gengs. Aneh kan? Padahal aku ini hanya berdiri aja loh di samping ranjang itu. Kok bisa aku ini nggak kelihatan, macam tertutup sesuatu gitu loh, gengs. Karena aku ini masih jengkel, diam aja lah aku di situ kan. Nah, karena nggak ketemu, dicarilah ke sekitaran rumah sampai ke rumah tetangga, tapi tetap aja nggak ketemu, gengs. Akhirnya sama beberapa tetanggaku ini dibantu carilah itu. Sampai dicari lagi di sekitaran kampung, tetap nggak ketemu, gengs. Heboh lah kan itu akhirnya. Nggak cerita, masih heboh-heboh ini kan, ada salah satu tetanggaku yang mencari lagi di dalam rumah, gengs. Sambil dia ini memanggil-manggil namaku. Nah, sampailah dia ini masuk ke kamar mbahku ini, geng. Akhirnya karena aku ini udah capek juga ya kan, berdiri terus di situ. Jadilah aku ini melangkah menghampiri tetanggaku ini sambil bilang, "Bude, aku di sini." Sambil keheranan, dia tengoklah aku sambil bilang, "Loh, kamu dari mana aja, no? Dari tadi dicariin gak ketemu." Akhirnya orang ini bisa melihat aku, gengs. Dari tadi aku ini macam gak nampak, akhirnya aku kelihatan, gengs. Dengan perasaan lega dan senang ya kan, karena aku ini udah ketemu. Digendonglah aku ini sambil dibawa keluar. Sambil dia ini teriak-teriak, "Ketemu, anaknya ketemu, dia ketemu." Disitulah akhirnya orang-orang dan buleku ini bisa bernapas lega karena aku ini udah ditemukan, gengs. Lanjut cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua ini nggak kalah epicnya, gengs. Jadi karena tadi aku ini sempat hilang dan mamaku ini takut kalau aku hilang lagi, akhirnya aku ini kemana-mana selalu diajak, gengs.
Nah, suatu ketika seperti biasa mamaku ini belilah jagung ke ladangnya langsung. Pergilah itu kita ke ladang tersebut dengan ojek langganan mamaku, yaitu tetanggaku sendiri, gengs. Yaitu tetangga samping rumahku, sebut aja Pak A ya. Pergilah itu kita bertiga ya kan. Aku, mamaku, sama si Pak A ini. Ladangnya ini berada di sekitaran kawasan Alas Roban, gengs. Jaraknya sekitaran 30 kilometeran lah. Berangkatlah itu kan, singkat cerita sampailah itu kan ke ladangnya. Setelah udah selesai urusan di ladang tersebut, pulanglah kita bertiga ya kan. Di jalan pulang kita ini sempat nyasar di suatu daerah yang ada pohon besar kali, gengs. Nah, karena dirasa tadi kita nggak lewat situ saat berangkat, akhirnya balik lagi lah ke arah ladang tadi, jalan ya kan. Setelah beberapa lama kita ini jalan, mamaku dan si Pak A ini sadar. Si Pak A ini bilang, loh kayaknya kita udah beberapa kali lewat sini ya kan. Dijawablah sama mamaku kan, iya ya, kayaknya kita udah lewat daerah sini berapa kali deh. Nah itu kan pohon besar yang kita lewati tadi, kok masih di sini-sini aja kita ya. Karena sadar ada sesuatu hal yang gak beres, akhirnya pergilah kita mencari jalan lain ya kan. Selang beberapa lama, akhirnya sampailah kita di suatu perkampungan. Sebenarnya di belah perkampungan juga bukan kayaknya, gengs, karena cuma ada beberapa rumah di sana. Nah akhirnya mamaku ini memberanikan diri pergi ke salah satu rumah tersebut, gengs. Diketoklah kan pintu rumahnya, tok tok tok, assalamualaikum pak, bu, permisi. Selang beberapa lama keluarlah itu bapak-bapak kan, tapi disertai dengan harum bunga melati yang sangat menyengat, gengs. Bapak ini tuh memakai sarung dan kaos gantung, gengs, kaos dalaman pria gitu loh, gengs, ngerti kan? Sampai saat ini aku ini masih inget banget, gengs, ciri-ciri bapak itu. Si bapak-bapak itu tinggi besar dan berkulit hitam, berkumis dan bermata merah macam orang sakit mata, gengs. Dan di dadanya itu banyak bulunya, gengs. Bapak itu pun bilang kan, ada apa? Sambil bernada ketus, gengs. Akhirnya mama aku dan si Pak A ini nanya ya kan, maaf pak, mau nanya, ini jalan menuju jalan raya lewat mana ya? Dijawablah sama si bapak-bapak tadi, oh jalan raya, kamu lurus aja, nanti ada lapangan terus, di ujung lapangan kamu belok kanan. Oh gitu ya pak, makasih ya pak, maaf sebelumnya sudah mengganggu. Nah pergilah kan kita menuju jalan yang diarahkan orang tersebut. Sesampainya di lapangan, kita ambillah jalan yang belok ke kanan seperti yang disarankan bapak tadi. Baru aja berbelok, betapa terkejutnya kita ini. Ternyata jalan tadi bukanlah jalan menuju jalan besar, melainkan jalan yang menurun menuju ke sungai besar, gengs. Sontaklah kita dan si Pak A ini teriak, astagfirullah, kok sungai bukan jalan besar? Ah nggak bener ini bapak tadi. Nah gak jadilah lewat situ, orang sungai besar kok, macam mana mau lewat ya kan. Nah akhirnya kita carilah jalan lain kan. Setelah muter-muter akhirnya nemulah itu jalan setapak yang lebarnya itu 1 meteran dan berada di pinggiran jurang sungai besar tadi, gengs. Karena nggak ada jalan lain dan hari mulai sore, daripada sampai malam di situ kan, akhirnya mau nggak mau harus lewat situ ya kan. Akhirnya jalanlah kita lewat situ dengan hati-hati karena saat itu mulai gerimis, geng. Udah jalannya masih tanah licin karena gerimis ya kan. Sialnya di tengah-tengah jalan tersebut, motor yang kita naiki ini jatuh kepleset, gengs. Tapi alhamdulillahnya kita ini masih diberi keselamatan dan gak jatuh ke jurang, gengs. Akhirnya dengan pelan-pelan kita berusaha bangun lagi, gengs. Akan tetapi gak sampai situ aja kesialannya, gengs. Setelah bangun ketika motornya ini dicoba di starter, motor ini gak mau nyala, gengs. Udah dicoba kan beberapa kali, tapi tetap aja nggak mau hidup, gengs. Akhirnya karena nggak bisa-bisa nyala itu motor, kita cuma bisa duduk terdiam sambil memikirkan bagaimana nasib kita ini, gengs. Di saat itu karena kita ini sudah setengah putus asa ya kan, si Pak A ini bilang ke mamaku, Mbak, nanti kalau ada apa-apa atau ada orang yang menghadang kita, udah kita kasihkan aja semua ya mbak. Yang penting kita bisa selamat dan keluar dari sini. Gitu, gengs. Itu karena saking udah putus asanya si Pak A dan mamaku ini. Singkat cerita, sambil diam dan memerhatikan ke bawah sungai yang tadi, si Pak A dan mamaku ini melihat ada seseorang di sungai tersebut macam lagi ngumpulin batu gitu, gengs. Akhirnya beranjaklah kita kan mau menemui orang tersebut. Mana tahu kan dia ini bisa nunjukin kita jalan pulang. Setelah beberapa saat dicoba, akhirnya
motor itu bisa hidup lagi, geng. Janganlah kita dengan hati-hati turun menuju sungai tersebut. Singkat cerita, sampailah itu kita ke sungai dan menghampiri bapak tersebut. Bapak itu ya seperti bapak-bapak biasanya, memakai setelan hitam dan kaos putih, dan memakai topi yang seperti biasa orang pakai kalau mau ke sawah, gengs. Kita tanyalah itu ke bapaknya ya kan, Pak, maaf mau nanya, jalan yang menuju jalan besar lewat mana ya Pak? Soalnya dari tadi kita muter-muter nyari jalan besar tapi nggak ketemu-ketemu Pak. Tetapi si bapak ini malah keheranan dan malah balik nanya, gengs. Loh, kalian dari mana? Dijawablah sama mamaku kan, kita dari daerah situ Pak. Sambil mamaku ini menunjuk ke arah tebing yang tadi kita lewati, gengs. Untuk bapak ini tuh terkaget, gengs, sambil berkata, ya Allah Nduk, ngapain kamu ke sana? Cari apa? Itu tuh kawasan yang gak boleh dimasukin orang. Banyak yang sudah kejadian masuk hutan itu tapi nggak balik-balik lagi. Masih untung kamu bisa keluar dari situ. Udah, sekarang kamu pulang. Hari sudah mulai petang, bahaya kalau kamu masih di sini. Dari sini kamu lurus aja. Jangan belok-belok dan jangan sekali-kali menoleh jika ada yang memanggil. Dari situlah akhirnya kita ini mengikuti arahan dari bapak tersebut. Sampai akhirnya kita sampailah ke jalan besar, gengs. Itu dia, geng, pengalaman perjalanan mistis dan menegangkan yang pernah aku alami, gengs. Nah, bagi kamu yang juga pernah mengalami hal serupa, bisa komen-komen di bawah ya, gengs. Dan untuk kamu yang mau berbagi cerita pengalaman mistis, bisa langsung DM ke IG aku atau kirim ke alamat email di bawah ini ya. Dan aku ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.